Ya, silakan Bapak Emon. Selamat malam, Mbak Bill, Bu Lin, dan Mang Adon, dan yang lainnya. Salam kenal. Ya, saya mau nanyakan. Ini ada kawan saya yang sudah. Halo, suara saya masuk gak nih? Ya, Ya, terdengar Pak. ya, ya. Ini ada kawan saya yang mengalami masalah dia sudah migrasi, cuman dia verifikasi untuk nomornya itu belum bisa dia. Kalau saya sih alhamdulillah dari sejak awal sampai sekarang tidak ada masalah lah, lancar-lancar saja itu. Saya sering sampaikan sama dia itu kan, kalau memang seperti itu nanti pengaruh nggak nanti kedepannya ke akun dia kalau memang verifikasi nomor teleponnya tidak terverifikasi. Itu satu. Kedua, ya memang dia dalam hal penambangan kadang aktif kadang enggak, mungkin kurang diaktifasi di browser atau bagaimana, itu juga saya sampaikan. Tapi ini menyangkut verifikasi telepon, saya sudah sampaikan kalau mau konfirmasi atau verifikasi itu saya sampaikan kalau bisa ya dari jam 7 sampai jam 11 siang atau misalnya sore sampai jam 7. Itu bagaimana itu menurut Mbak Gil itu? Apa itu uh, bisa nggak itu untuk ininya ya minta masukan aja lah. Mungkin saya karena pengguna baru ya, mungkin udah lama juga sih, udah hampir 2 tahun, tapi karena saya punya kawan yang mengalami masalah, saya sendiri udah saya sampaikan, karena saya sendiri belum punya pengalaman yang komprehensif ya, saya coba ini sampaikan di grup ini, di obrolan santai. Mungkin itu aja, bisa dibantu untuk untuk penjelasannya. Ya, oke. Izin menjawab saja ya, Miss Pil, Bunda Lin, dan yang lainnya. Buat Pak Emon ya, itu temennya mungkin. Jadi perlu diketahui ya, verifikasi nomor telepon memang untuk saat-saat sekarang ini lagi susah-susahnya ya. Itu karena update waktu beberapa bulan lalu itu ada beberapa apa disebutnya ya, perusahaan lah ya seperti itu yang ada di Indonesia, khususnya lokal nomor telepon. Jadi semacam sedang ada audit Pak, itu salah satunya ya. Jadi tidak tahu berdampakkah ke nomor telepon yang lain, misalkan Indosat, Telkomsel gitu kan. Karena yang waktu saya lihat videonya tuh di bagian Telkomsel, itu sedang ada audit juga gitu. Terus kalau misalkan ditanyakan apakah bagaimana nantinya pengaruh atau tidak dan sebagainya, perlu diketahui ya, verifikasi nomor telepon itu hanya merupakan salah satu opsi ya untuk login kembali ke akun PayNetwork-nya. Tuh, jadi kalau misalkan dikatakan aman tidaknya, misalkan itu ya aman. Yang penting itu Facebooknya sudah checklist kalau untuk login kembali ke PayNetwork ya. Jadi kalau misalkan Facebooknya sudah checklist, ya sudah bagus, itu cukup gitu kan. Sandi loginnya juga itu diingat ya, jangan sampai lupa. Itu juga sama, salah satu opsi untuk login ke akun PayNetwork-nya. Jadi kalau cuma nomor telepon belum terverifikasi, punya saya juga sama belum terverifikasi. Itu. Jadi itu hanya merupakan salah satu opsi ya. Tidak ada pengaruh macam-macam. Gitu loh. Jadi kalau misalkan nomor teleponnya sudah terverifikasi ya bagus. Intinya amannya betul-betul secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan lupa sandi login, ya dengan adanya nomor telepon tersebut bisa gitu kan dipulihkan kembali. Intinya itu opsi untuk masuk ke akun PayNetwork-nya Pak Emon ya, gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, yang penting Facebooknya sudah checklist. Oke Mang Adon, terima kasih. Mungkin nanti saya sampaikan ke kawan saya ya. Kalau ini ya emang dia Facebooknya sudah verifikasi sama email, ya kan? Itu.
Mungkin itu ya. Terima kasih, nanti saya sampaikan. Ya, terima kasih Mang Adon. Mungkin saya mendengar saja lah. Sambil Oke. ini sambil belajar. Oke, makasih. Iya, untuk tambahannya, coba dicek secara berkala ya di Facebooknya juga, karena itu kan ada sesi kadaluarsanya ketika akun Penetwork sudah terhubung ke aplikasi dan situs web di Facebook. Begitu. Di sini ada Pak Hengki juga yang sudah waktu itu langsung mempraktikannya ya, gitu loh. Jadi dicek di pengaturan, di situ ada Facebook, pengaturannya itu ada bacanya aplikasi dan situs web. Nah, artinya aplikasi yang terhubung dengan Facebook seperti itu. Nah, itu bisa dilihat ya, ada aplikasi apa saja. Nah, di situ ada Penetwork. Nah, dicek di situ kalau misalkan ada bacaan aktif, berarti bagus ya. Tapi ketika dibuka misalkan kadaluarsa, ya diketuk saja perbarui. Itu. Karena apa? Karena khawatirnya mungkin belum ada kasus ya, saya juga tidak tahu. Khawatirnya ketika misalkan nomor telepon belum terverifikasi, dan kalau misalkan suatu waktu HP-nya mati mendadak atau ada kendala apa, seperti itu, otomatis kan harus login menggunakan Facebook. Nah, yang dikhawatirkan ketika nomor telepon belum terverifikasi dan satu-satunya opsi login menggunakan Facebook, seperti itu, ternyata dikhawatirkan aplikasi Penetwork-nya yang terhubung ke Facebook itu ada dalam kadaluarsa ya keadaannya. Itu perlu dicek secara berkala. Kalau kata moderator ya, yang dulu saya sering masuk ke ROM moderator. Seperti itu aja Pak Emon untuk tambahannya. Iya Mang Adon, terima kasih. Ya kalau dia menambang belum lama, hampir ya kalau hitungan ini sekitar 2 bulan nih kesini lah, 2 bulanan lah. Dia udah kayak udah migrasi, nilai koinnya pun ya lumayan deh dia, 13 pi dia. Cuman pas waktu kemarin pas ada migrasi ke AB ya, dia ini karena kunciannya 3 tahun, dia nilai di AB-nya masih 0, sekian lah dia ini, jadi terkunci 3 tahun gitu. Ini dia menanyakan ke saya gitu. Nanti ada masalah nggak? Saya pikir kalau emang udah ada verifikasi yang udah terverifikasi 2 email sama itu mungkin udah cukup ya, tapi nggak tahu kalau ke depannya, karena memang ini kan Penetwork ini kan kalau ngelihat dari standar verifikasinya kan termasuk HP juga terverifikasi, apalagi ini ada yang nilai GCV atau nilai nominalnya besar gitu. Apa itu nanti berpengaruh itu Pak? Karena ini menyangkut aset-aset juga kita. Kalau emang sampai nanti ke depannya itu verifikasi nomor telepon itu berpengaruh, itu ya kasihan juga gitu. Tapi emang kalau emang informasi seperti itu ya nanti kita sampaikan. Mudah-mudahan aja ini ya kata Mang Adon itu cukup 2 juga ya. Ya mudah-mudahan aja lah. Mungkin itu Mang Adon. Makasih Mang Adon. Oke, ya sekali lagi saya sampaikan ya. Karena memang itu salah satu opsi untuk login saja gitu loh. Jadi kalau misalkan dipertanyakan gimana nanti ke depannya, yang penting itu kita masih bisa masuk ke akun Penetwork-nya, baik itu menggunakan sandi login atau Facebook atau nomor telepon ya, gitu loh. Jadi kalau misalkan nomor teleponnya belum terverifikasi ya masuk saja menggunakan Facebook. Karena dulu HP saya juga waktu mati mendadak seperti itu ya. Tuh ya masuknya menggunakan Facebook dan sampai sekarang aman. Itu saya sudah mengalaminya langsung Pak Emon ya, gitu loh. Dan waktu itu saya nggak sempat cek malahan apakah di Facebooknya itu kadaluarsa atau tidak kan gitu ya. Makanya saya katakan belum ada kasus yang apakah itu dalam keadaan kadaluarsa terus nggak bisa masuk dan sebagainya. Itu saya juga belum ada lah ya kasus yang laporan misalkan atau diketahui seperti itu. Karena waktu saya login kembali menggunakan Facebook ya langsung login saja. Karena informasi yang saya ketahui soal aplikasi dan situs web yang ada di Facebook itu, akun Penetwork-nya, itu setelahnya baru saya dapat informasi itu dari moderator. Gitu loh.
Itu hanya untuk opsi login saja, Pak Emo. Ya, yang penting Facebooknya dijaga, sandi loginnya dijaga, perasa sandinya dijaga. Itu jangan sampai jatuh ke tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu sudah dipastikan aman dan sangat-sangat aman ya. Itu karena kehilangan Pak itu ya terjadinya karena kesalahan sendiri kebanyakan. Seperti itu aja Pak Emon ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Sama-sama.